Indonesia. Beruntung kita ya Pak ya, kaya kita ya. Mudah-mudahan amal semacam ini menjadikan amal istiqomah sehingga kita meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan keberkahan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jemaah yang mulia, ibu-ibu dan bapak-bapak, hari ini kajian serupnya adalah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rahman pekan keempat. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan doa. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kepada Ustaz Rahman, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma asbahna 'ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasafallahu bihil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mariz zalimina min hamim wala syafi'i yuta. Al-ayah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaquz zulma fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa innaz syuhha ahlaka man kana qablakum ala ayasfiku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Hamba-hamba Allah, jamaah kajian syuruk yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summal hamdulillah, itu adalah kalimat yang selayaknya senantiasa diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Karena
atas berbagai macam karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan hidup di dunia ini, karena ruh dan jasad kita belum terpisah. Dan selama jasad dan ruh kita belum terpisah, itu artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan kita, sekaligus untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, sekaligus untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakwaan. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zad, karena sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita dalam majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian suruh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji babu tahrimiz zulmi wal amru biraddil mazalim. Bab haramnya berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan hasil-hasil yang didapatkan dengan cara yang zalim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membahas tentang haramnya berbuat zalim, beliau pertama kali mengutip sebuah ayat dalam surat Ghafir yang tadi saya bacakan pada muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maliz zalimina min hamim." Tidaklah orang-orang yang melakukan kezaliman itu memiliki teman dekat. Wala syafi'i yuta, dan tidaklah juga orang-orang yang berbuat zalim itu ketika diberikan syafaat oleh orang lain, melainkan syafaatnya itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya, kezaliman seperti apa yang tidak layak mendapatkan teman pada hari kiamat? Kezaliman seperti apa yang menyebabkan syafaat orang-orang yang memberi syafaat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud lizzalimin, orang-orang yang zalim pada ayat tersebut adalah allazina asyraku billah, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itulah termasuk orang-orang zalim yang nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat. Kalaupun ada yang memberikan syafaat, semuanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kesyirikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi para ulama menafsirkan kezoliman pada ayat ini bukan kezoliman biasa, sebagaimana kita tidak mungkin terbebas dari kezoliman. Karena kezoliman itu dalam terminologi syariah itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya saya duduk di atas meja. Secara pengertian tadi saya berarti melakukan kezaliman. Oleh karenanya, jamaah sekalian, yang namanya manusia itu pasti tidak akan terbebas dari kezaliman dan kesalahan. Oleh karenanya ketika para sahabat mendengar sebuah ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, ayat itu berbunyi begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, kemudian orang-orang yang beriman itu tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan sakinah, ketenangan, baik di dunia maupun di akhirat. Wahum muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, mari kita perhatikan ayat ini. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat mendengar ayat ini kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami ini adalah manusia biasa. Bagaimana mungkin kami sebagai manusia biasa yang beriman kepada Allah bisa terbebas dari kezaliman? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, az-zulmu huna laisa kama ta'nun. Kezaliman yang dimaksud ayat tersebut bukan yang seperti kalian asumsikan, bukan seperti yang kalian kira. Tetapi kezaliman di sini adalah az-zulmu huna bimakna asyirk. Kezaliman yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah melakukan kesyirikan. Kemudian Nabi SAW membacakan salah satu wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, di mana Luqman Al-Hakim ini pertama kali wasiat yang diberikan kepada anaknya adalah begini: ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, ketahuilah bahwasanya perbuatan syirik itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik itu dikatakan oleh Luqman Al-Hakim sebagai kezaliman yang sangat besar. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita membaca terjemahan ayat ini, tidak membaca tafsirnya, itu akan mengarah kepada kita semuanya, seolah-olah ayat ini mengarah kepada umat Islam. Padahal
Ayat ini ditujukan kepada siapapun yang melakukan kesyirikan, yang berbuat kezoliman yang besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Oleh karenanya para ulama kemudian bersepakat bahwa orang-orang yang melakukan syirik di dunia, kemudian kita perhatikan, kemudian mereka meninggal dunia dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang seperti inilah yang menyebabkan nanti pada hari kiamat perbuatan syirik tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tersebut adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi melakukan kesyirikan, tidak sempat bertaubat. Jadi ayat ini jangan sampai dipahami bahwa taubat bagi pelaku kesyirikan itu tidak ada. Di dunia ini semua dosa-dosa manusia itu berpotensi taubatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang dua kondisi. Termasuk perbuatan syirik itu juga bisa dikabulkan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang dua kondisi. Kondisi yang pertama kata para ulama yang menyebabkan taubat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu inda halatil ihtidar, ketika sedang nazak, ketika sedang sakaratul maut, ketika nyawa kita berada dalam tenggorokan. Semua taubat hamba pada saat kondisi seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan Fir'aun taubatnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, saat itulah detik-detik Fir'aun itu meninggal, Fir'aun itu mengaku atas kesalahan dirinya dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubat yang seperti itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua jamaah sekalian yang menyebabkan taubat seorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, indama taghribu syamsu minal maghrib. Indama tatlu'u asyamsu minal maghrib. Ketika matahari terbit dari barat. Itu artinya sudah mendekati peristiwa yaumul qiyamah. Tapi jamaah sekalian, selama dua kondisi itu belum datang pada diri kita, sebelum kita dalam kondisi sakaratul maut, maka semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai orang-orang yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala,
innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sebelum datang dua kondisi. Bahkan ada kisah yang sangat-sangat terkenal, seorang pembunuh yang telah melakukan pembunuhan 99 kali. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datang kepada seorang ulama, datang kepada seorang tokoh agama. Dia datang, wahai, kalau di Indonesia itu wahai ustadz atau wahai kiai, kalau bahasa kita begitu, aku ingin bertaubat. Aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu taubat untukku? Apakah masih ada pintu taubat yang terbuka untukku? Agamawan itu menjawab begini, walaisa 'alaika taubah. Kamu sudah tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Kamu sudah membunuh 99 orang. Akhirnya orang yang ingin bertaubat itu kesel, marah atas jawaban tokoh agama tersebut. Apa yang terjadi? Orang yang membunuh 99 orang itu membunuh lagi. Kiainya dibunuh, ustadznya dibunuh. Akhirnya dia membunuh 100 orang. 100 orang. Setelah membunuh 100 orang, dia masih ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke guru yang lain, datang ke ustadz yang lain, ternyata ustadznya lebih bijak. Kamu masih memiliki pintu taubat. Bagimu masih terbuka lebar-lebar pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si pembunuh 100 orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kita meremehkan dosa. Bukan berarti ketika kita setelah meninggalkan majelis ini kita berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun. Tidak. Tapi ini adalah sebuah harapan bagi orang-orang yang punya kesalahan di masa lalu. Ini adalah untuk membangun optimisme bahwa semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, selama kita ingin bertaubat darinya, maka pintu-pintu taubat itu sangat terbuka. Oleh karenanya, sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang, wahai Ibnu Abbas ini jamaah sekalian tidak tanggung-tanggung. Beliau adalah seorang mufassir yang sangat brilian, ahli tafsir yang sangat luar biasa, yang karena mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Di saat Ibnu Abbas itu kecil, Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman agama yang luas, yang mendalam kepada Ibnu Abbas, dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Ibnu Abbas ini dikenal dengan turjumanul Quran. Turjumanul Quran, kalau kita terjemahkan itu sebagai jubirnya Al-Quran, juru bicaranya Al-Quran. Karena beliau sangat memahami semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Suatu ketika Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang yang telah melakukan pembunuhan, wahai Abdullah Ibnu Abbas, bagaimana hukum orang yang melakukan pembunuhan? Apakah baginya ada pintu taubat? Ibnu Abbas menjawab, walahu babu taubah. Bagi orang yang telah melakukan pembunuhan,
masih ada peluang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, yang menarik jamaah sekalian, di lain kesempatan Ibnu Abbas juga pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana status orang yang melakukan pembunuhan, apakah baginya ada pintu taubat? Ibnu Abbas mengatakan, bagimu tidak ada pintu taubat. Ini kejelian, kecerdasan dari Ibnu Abbas membaca motif orang yang bertanya. Kenapa Ibnu Abbas pada jawaban yang pertama itu mengatakan bahwa pintu taubat itu terbuka bagi orang yang melakukan pembunuhan? Karena Pak, orang tersebut sudah membunuh, sudah melakukan pembunuhan dan benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibnu Abbas mengatakan bagimu masih ada pintu taubat. Sementara kondisi yang kedua, yang bertanya kepada Ibnu Abbas itu, orang itu mencari justifikasi, mencari pembenaran dari fatwa Ibnu Abbas. Orang tersebut belum melakukan pembunuhan, hanya ada niat melakukan pembunuhan. Sehingga demi mencegah pembunuhan, maka Ibnu Abbas mengatakan bagimu tidak ada pintu taubat. Makanya orang yang berfatwa itu harus jeli melihat motif dari orang yang bertanya, dari orang yang meminta fatwa. Harus ada kejelian supaya keadilan hukum itu terwujud. Jangan sampai ada orang yang bertanya kepada kita hanya mencari pembenaran, kita jawab apa adanya. Lihat kondisinya. Yang menarik jamaah sekalian, dalam sebuah kisah yang sangat menarik, ini sangat familiar, sangat terkenal di kalangan para ulama, terutama di kalangan ulama usul fikih. Jadi ada cerita, ada kisah seorang anak raja yang kita sebut sultan. Seorang anak raja yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Ini hukumannya kan berat Pak ya. Hukumannya berat kan? Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan kalau ada orang, dalam hadis ya maksudnya, dalam hadis disebutkan kalau ada seorang suami yang menggauli istrinya di bulan Ramadan, itu hukumannya ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah membebaskan budak, dan yang kedua berpuasa kalau nggak mampu membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ceritanya, anak raja ini, si sultan ini bertanya kepada seorang ulama bahwa dia telah melakukan hubungan dengan istrinya di bulan Ramadan. Ternyata anak raja itu harapannya mendapatkan fatwa dengan membebaskan budak. Tapi karena ulamanya itu cerdas, punya pemikiran yang brilian, ini sultan ini kalau diberikan hukuman membebaskan budak ini sangat mudah, karena dia adalah orang kaya, anaknya raja. Bagi dia nanti mengentengkan hukum. Supaya tidak mengentengkan hukum, supaya tidak mempermainkan hukum, si sultan tersebut dikasih hukuman kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Supaya ada efek jerah, supaya ada efek tidak mempermainkan hukum. Begitu juga ketika Umar bin Khattab melihat ada seorang suami yang mempermainkan kata cerai kepada istrinya. Si suami itu mengatakan, kamu saya talak 3, kamu saya talak 3, kamu saya talak 3. Umar menetapkan
itu sudah terjadi talak 3 karena suaminya mempermainkan agama, mempermainkan hukum Islam. Ini kejelian dari seorang yang mengerti hukum-hukum Islam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita, nanti pada hari kiamat orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu melakukan syirik, itu tidak mendapatkan teman setia, tidak ada yang membelanya. Kalaupun ada yang membelanya, pembelaannya itu, syafaatnya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syafaat itu hanya diberikan kepada allazina amanu, kepada orang-orang yang beriman, kepada para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Al-Qur'an mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inilah nikmatnya keimanan, keislaman yang Allah berikan kepada kita. Betapa besar kenikmatan iman dan Islam ini yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Karena nanti pada hari kiamat, ya, bukan hanya di hari kiamat, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, fala yuqbala minhu, semua amal-amalnya itu tidak ada yang dikabulkan. Semua amal-amalnya tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat melarang kezaliman, terutama kezaliman yang ada hubungannya dengan Allah sang Khalik kita, sang pencipta kita. Yang kedua, Imam An-Nawawi ketika menulis tentang babuz zulmi, haramnya kezaliman ini, beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kenapa Nabi memberikan warning, memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita agar kita menjauhi kezaliman? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu menyebabkan gelap gulita pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan di akhirat orang-orang yang melakukan kezaliman itu, di dunia saja mereka yang nampak mendapatkan berbagai macam fasilitas dunia tapi didapatkan dengan cara yang zalim, hati nuraninya itu mati, gelap gulita, tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, tidak bisa membedakan antara sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dilarang. Hari-harinya atau hatinya itu dipenuhi dengan kegalauan akibat dari perbuatan zalimnya, sehingga hidupnya tidak terarah. Dan alhamdulillah kita sekali lagi sebagai orang yang beriman mendapatkan hidup yang terarah. Kita ini berasal dari mana? Untuk apa? Dan mau kemana? Kita berasal dari mana? Mau kemana? Dan untuk apa? Jawaban bagi kita orang-orang yang beriman sudah jelas.
Tapi bagi orang yang tidak punya keimanan jamaah sekalian, ini bukan perkara yang mudah bagi mereka untuk menentukan arah hidup. Bahkan saya mendengar dari saudara saya yang ada sekarang di Inggris itu, ada teman-temannya yang secara ekonomi sudah mapan, sudah mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa. Tapi mereka bingung memaknai hidup ini. Hidup ini untuk apa? Bahkan mereka juga memandang kehidupan setelah kematian itu masih ada skeptisitas, masih ada keraguan. Akibat mereka tidak yakin kepada kehidupan setelah di dunia, ada yang di antara mereka yang punya ide nyeleneh, yang ingin mengakhiri hidupnya itu dengan dibakar. Atau ada juga di antara mereka yang berwasiat kepada keluarganya, ketika mereka nanti meninggal dunia itu dibakar saja. Karena yang muncul dari asumsi mereka adalah ketika seseorang itu dibakar, itu menyebabkan mereka nanti tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Itu pikiran mereka. Asumsinya ketika seseorang itu dibakar sudah selesai hidupnya dan tidak ada pertanggungjawaban. Padahal dalam ajaran Islam, mau dengan cara apapun kematian seseorang, apakah itu dibakar sampai menjadi abu, apakah itu tenggelam di lautan dan tidak ketemu jenazahnya, apakah itu karena ledakan pesawat sehingga jenazahnya itu tidak diketemukan. Setelah mereka meninggal dunia, tentu ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah itu sangat mudah. Inilah kenapa saya berkali-kali mengatakan bahwa kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul imani wal Islam. Kenikmatan iman dan Islam yang mengarahkan hidup kita dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Ini kan sudah jelas bagi kita semuanya, bahwa hidupnya kita di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beribadah, tentu tujuannya kita untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna zulma zulumatul yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita hindari kezaliman. Apalagi kezaliman yang berdampak secara sistemik dan masif. Misalkan kita menjadi seorang pemimpin dalam segala levelnya, kemudian dari kepemimpinan itu kita membuat kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat susah, maka ini kezaliman yang kuadrat. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain secara personal, secara individu, misalkan saya punya kesalahan kepada Pak Dadan, saya tinggal minta maaf, bertemu dan minta maaf. Tapi yang berbahaya itu jamaah sekalian, kalau kezaliman itu berbentuk kebijakan publik, di mana kalau kebijakan publik itu akan berdampak, akan berimplikasi kepada semua rakyat yang ada dalam kepemimpinannya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sangat memberikan warning, mewanti-wanti kita, mengingatkan kita agar menjauhi kezaliman. Itu larangan yang pertama, warning yang pertama dari Nabi agar kita sebagai orang yang beriman menghindari kezaliman. Yang kedua kata Nabi, wattaqus syuhha, waspadalah, takutlah kalian kepada asyuh, kebakhilan kuadrat atau induk dari kebakilan. Dari dalam studi Islam
Itu dibedakan antara al-bukhlu dengan asyuh. Kalau al-bukhlu itu kita terjemahkan bakhil. Bakhil biasa. Dikatakan bakhil biasa adalah ketika seseorang memiliki aset-aset, memiliki berbagai macam kenikmatan, dia merasa sangat sayang kepada aset-aset yang dimilikinya sehingga enggan untuk menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bakhil. Bakhil itu hanya pelit kepada apa-apa yang dimilikinya. Tapi kalau asyuh ini, saya menerjemahkannya adalah induk dari kebakhilan. Artinya, ketika seseorang itu sudah mendapatkan berbagai macam fasilitas-fasilitas dunia, tapi dia masih ada obsesi, ada keinginan agar aset-aset yang dimiliki oleh orang lain itu juga ada pada dirinya. Ini lebih parah, asyuh namanya. Nggak puas dengan apa yang dimilikinya, tapi menginginkan apa yang dimiliki oleh tetangganya itu berpindah kepada dirinya. Serakah Pak ya? Lebih tinggi dari bakhil ini. Dia punya mobil, tetangganya punya mobil, temannya punya mobil, dan yang lain-lain. Nah, ini mobil hanya contoh saja. Tapi dia punya keinginan, agar apa-apa ya, sesuatu yang dimiliki oleh orang lain juga pindah kepada dirinya. Namanya asyuh. Induk dari kebakhilan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Induknya kebakhilan itu menyebabkan orang-orang sebelum kita, sebelum umat Islam, sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hancur dan binasa. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Nabi memberikan warning? Kenapa Nabi memberikan peringatan kepada umatnya dari asyuh, dari induknya kebakhilan? Karena asyuh itu menyebabkan orang-orang sebelum kita mereka binasa dan hancur karena induknya kebakhilan ini. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan alasannya yang menyebabkan orang-orang terdahulu itu hancur dan binasa disebabkan induknya kebakhilan. Karena induknya kebakhilan itu menyebabkan dua perkara yang sangat buruk, dua perkara yang sangat negatif, dua perkara yang sangat membinasakan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, hamalahum ala ayyasfiku dima'ahu. Perbuatan asyuh, induknya kebakhilan itu menyebabkan seseorang, menyebabkan mereka orang-orang sebelum kita itu saling menumpahkan darah. Kalau sudah serakah, kikir plus serakah ditambah hasad, itulah yang menyebabkan pertumpahan darah di muka bumi. Tidak jarang, walaupun secara biologis dia adalah saudara kita, saudara kandung kita, tapi kadang perkara terkait masalah harta ini terkadang menimbulkan percekcokan, konflik di antara keluarga besar. Oleh karenanya Islam memberikan aturan yang sangat ketat terkait harta warisan agar tidak menyebabkan konflik di antara sama keluarga. Jadi jamaah sekalian, keserakahan atau induknya kebakhilan ini menyebabkan orang-orang sebelum kita itu saling menumpahkan darah, saling membunuh. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa keserakahan itu jangan sampai ada pada diri kita. Kalaupun ada pada diri kita, itu bisa dihilangkan dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan seterusnya. Jadi induknya kebakhilan itu menyebabkan orang-orang sebelum kita itu saling membunuh, saling menumpahkan darah. Penyebab yang kedua kata Nabi,
yang menyebabkan induk kebakiran itu membinasakan umat-umat sebelum kita, wastahallu maharimahum, menyebabkan mereka itu menghalalkan perkara-perkara yang sudah jelas keharamannya. Karena dimotivasi, karena ada obsesi, karena ada kemauan, karena ada ambisi yang kuat untuk memiliki aset-aset yang dimiliki oleh orang lain, sehingga mereka cenderung menghalalkan segala cara, sehingga mereka cenderung menghalalkan sesuatu yang haram, menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram. Karena dalam logika mereka yang penting mendapatkan sesuatu, caranya itu terserah. Ini sudah bablas. Ya, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Dadan sampai jam berapa? 5. Masih ada waktu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kedoliman tadi Bapak sampaikan, apakah kedoliman itu ada kondisi? Pertama, apakah kondisi sadar atau tidak sadar seseorang melakukan perbuatan kedoliman? Kemudian yang kedua adalah bagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa apabila kedoliman itu berdampak secara sistemik, maka itu dampaknya lebih berbahaya. Iya. Yang pertanyaan saya adalah, jadi bersebut sedikit begitu, ketika ada kelompok yang lebih kuat, katakanlah di DPR, ya, Iya. berencana membuat sebuah aturan untuk masyarakat, ya, yang akan dibuat dalam bentuk undang-undang, misalkan hasilnya dampaknya itu akan merugikan kepada banyak orang, kepada masyarakat. Apakah itu bagian juga daripada kedoliman yang direncanakan? Itu begitu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa, ya. Kezaliman itu ada tingkatan-tingkatannya. Dalam Islam, kezaliman itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kebaikan itu juga bertingkat-tingkat. Kezaliman yang paling berat, yang tidak akan mendapatkan ampunan pada Allah pada hari kiamat, itu adalah kesyirikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kezaliman yang berdampak secara sistemik. Tapi selama dia tidak keluar dari Islam, setelah dia katakanlah dicuci di neraka, dia pada akhirnya masuk surga. Kalau kezaliman yang tidak sampai melakukan kesyirikan. Nah, jamaah sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama kali disebut itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu artinya sebenarnya hakikatnya dalam Islam, kepemimpinan itu adalah bisa mengakselerasi, mempercepat seseorang untuk masuk surga. Kalau kebijakan-kebijakannya itu adalah benar, mendatangkan kemaslahatan dan mencegah dari berbagai macam kerusakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, bahwa kepemimpinan itu harus bertujuan dalam rangka menjaga agama, melindungi agama, dan memakmurkan dunia. Itulah yang dilakukan misalkan oleh
Umar bin Abdul Aziz. Beliau hanya memimpin 2 tahun lebih, tapi bisa mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan, menegakkan kebenaran kepada semua rakyat. Pemimpin yang seperti inilah yang akan cepat masuk surga. Tapi jamaah sekalian, di sisi yang lain, kalau kepemimpinan itu tidak digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kebenaran, mencegah dari berbagai macam kezaliman, mencegah dari berbagai macam kerusakan, karena dampaknya itu sistemik dan masif, maka juga potensi masuk nerakanya besar juga. Jadi tergantung kepada orangnya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, man darra musliman darrahullah. Barang siapa yang mendatangkan bahaya kepada seorang muslim, barang siapa yang menyengsarakan seorang muslim, maka Allah juga akan menyengsarakannya. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa sebagian orang itu karma. Walaupun karma ini masih debatable, ya, masih ada perdebatan apakah ada karma atau tidak. Ya paling tidak dalam hadis itu dikatakan, siapa yang melakukan kezaliman maka akan dibalas dengan kezaliman. Siapa yang menyengsarakan orang maka akan dibalas dengan kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya saya berbicara secara umum saja, siapapun yang diberikan amanah kepemimpinan, apakah itu di eksekutif, yudikatif maupun legislatif, selama niat mereka adalah kebaikan, maka mereka juga mendapatkan pahala. Tapi selama mereka punya niat yang tidak baik, kemudian membuat kebijakan publik yang berdampak secara sistemik kepada rakyatnya, maka dia juga mendapat dosa, tapi dosanya kuadrat. Karena kepemimpinan itu di samping berfungsi untuk melipat gandakan kebaikan, tapi berfungsi juga untuk melipat gandakan dosa. Tergantung. Jadi kalau kita ingin masuk surga, itu bisa juga dengan kepemimpinan. Kita misalkan ada yang jadi pemimpin, ada wali kota, ada gubernur misalnya sini, punya kebijakan bahwa di Depok atau di Jawa Barat ini dilarang semua kemaksiatan, misalkan. Itu mengalahkan sejuta dai, Pak. Kalau para dai itu kan hanya bisa menyampaikan di mimbar-mimbar masjid, hanya bisa berceramah. Tapi kalau tanda tangan seorang pemimpin, tanda tangan satu aja, dari sekarang dilarang miras, itu sudah selesai. Apalagi seorang pemimpin itu punya instrumen, punya alat kenegaraan, punya fasilitas kenegaraan yang mestinya difungsikan untuk mewujudkan kebaikan, mewujudkan kemaslahatan dan mencegah dari berbagai macam kerusakan. Jadi saya berbicara secara umum saja, Pak. Tapi rumusnya begitu. Karena tahun 450 Hijriah, yaitu Imam Al-Mawardi itu sudah menulis kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Yang menarik, beliau itu mengatakan begini, al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunia. Jadi Imam Al-Mawardi mengatakan begini, kepemimpinan itu bisa mengganti posisi kenabian dalam konteks, dalam hal menjaga agama dan memakmurkan dunia. Itu juga didukung oleh ulama berikutnya, yaitu Imam Al-Ghazali yang hidup pada tahun 500 Hijriah, 500-an Hijriah. Kalau Imam Al-Mawardi meninggal tahun 450, kalau Al-Ghazali itu sekitar tahun 500-an Hijriah. Beliau mengatakan begini, al-mulku wad-dini tau'aman. Imam Al-Ghazali mengatakan al-mulku wad-dini tau'aman. Agama dan kepemimpinan itu ibarat saudara kembar. Agama dan
kekuasaan itu adalah ibarat dua saudara kembar. Fad-dinu aslun, kata Imam Al-Ghazali. Agama itu adalah fondasinya, wal mulku harisun. Sementara kerajaan, kekuasaan, pemerintahan, kepemimpinan itu adalah penjaganya. Famala aslalahu fahadi. Sesuatu yang tidak ada fondasinya, sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada prinsipnya, hadir, kata Imam Al-Ghazali. Dia akan rusak. Wa mala harisalahu fadoi. Sesuatu yang tidak ada penjaganya, sesuatu yang tidak ada payungnya, dia akan sia-sia. Dia akan menjadi sesuatu yang mudah dihancurkan. Itulah pandangan-pandangan para ulama tentang kekuasaan. Jadi, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwasiatkan oleh Nabi kepada kita, ittaquz zulma, kemudian wattaqus syuhha. Kita harus menghindari kezaliman sekaligus berusaha untuk menghilangkan induknya kebakilan dalam diri kita masing-masing. Barangkali itu dari saya. Cukup ya? Pas ya? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terbit 35 sudah ditambahin 10 menjadi 45. Sudah masuk ya. Syukran jazakallahu Ustaz telah menyampaikan materinya pada hari ini menyangkut dengan tema kajian zalim, kezaliman sehingga merembet zalim musyrikan. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ini, kezaliman yang akan memberikan keburukan nanti di akhir kiamat. Kita tutup pada kajian ini dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.